Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Evangelium Markus, pasal yang ke-10 ayat 35 hingga ayat yang ke-45. Demikian dikatakan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percakapan ini bermula dari keinginan Yakobus dan Yohanes. Mereka datang menjumpai Yesus. Dan saya rasa semua orang mempunyai keinginan yang sama. Murid-murid yang lain juga mempunyai keinginan yang sama. Bahkan kita yang hidup pada zaman ini juga mempunyai keinginan yang sama. Yang membedakan ialah Yohanes dan Yakobus berani mengutarakan keinginan itu kepada Yesus, menyampaikan keinginan itu. "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Setiap orang di antara kita menginginkan sesuatu untuk dikabulkan oleh Yesus. Hampir tidak ada di antara kita yang tidak mempunyai keinginan yang mau disampaikan. Bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur melihat ke dalam diri kita, seberapa persen sebenarnya keinginan kita lah yang ingin tercapai berbanding keinginan Tuhanlah yang tercapai di dalam diri kita. Saya agak khawatir kalau sebenarnya keinginan-keinginan kita lah yang kebanyakan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Bahkan keinginan Tuhan yang semestinya kita lakukan, sering kita kesampingkan. Walaupun sebenarnya sebagai pengikut Yesus, justru keinginan surgawi, kehendak ilahilah yang seharusnya terjadi atas kita. Bukan lagi keinginan kita. Meskipun hal-hal yang sebaliknya lah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa periksa doa-doa kita. Hampir doa-doa kita adalah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan keinginan-keinginan kita. Seberapa persen doa-doa kita penyerahan diri sepenuhnya agar keinginan Tuhan dikabulkan dalam diri kita? Saudara dan saya
perlu merenungkannya ulang. Lalu Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu?" Kemudian mereka menjawab, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan seorang di sebelah kiri-Mu." Permintaan yang wajar, bukan? Kelak di kemuliaan-Mu. Kelak jika engkau telah tiba pada kuasa-Mu. Izinkanlah kami, satu di sebelah kanan-Mu, satu di sebelah kiri-Mu. Permintaan yang sesungguhnya boleh kita katakan wajar, saudara-saudara. Tapi tunggu dulu. Yesus menantang mereka terhadap suatu soal. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta? Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang kuterima? Lalu mereka dengan tekad mengatakan, kami dapat. Saudaraku, cawan dan baptisan yang dimaksud adalah penderitaan, saudara-saudara. Kesulitan, derita, bahkan salib yang akan dipikul oleh Tuhan Yesus. Sanggup enggak mengalami derita? Tersalib? Sanggupkah kamu? Lalu mereka mengatakan, kami sanggup. Ya, saudara, karena di sana ada harapan. Duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Menderita pun bolehlah, kesulitan pun bolehlah, asal kami boleh duduk di situ. Derita apapun akan kami pikul. Itu sebabnya Yesus mengatakan, memang kamu akan meminum cawan yang akan kuminum dan menerima baptisan yang aku dibaptis. Tetapi hal duduk di sebelah kanan Allah dan di sebelah kirinya itu bukan wewenangku, tetapi itu ditentukan oleh Allah Bapa. Kepada siapa Dia mau memberikannya. Artinya saudara-saudara, dalam kehidupan beriman bukan keinginan kita yang terpenting, sekalipun itu bagus, sekalipun itu boleh. Tetapi keinginan Tuhanlah, rencana Tuhanlah, rancangan Tuhanlah. Kepada siapa Tuhan menentukannya, kesitulah akan ditentukan. Jadi bukan karena usaha kita, meskipun itu boleh. Tidak ada yang melarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa atau di sebelah kirinya. Tetapi itu akan ditentukan oleh Allah. Bukan berdasarkan keinginan kita. Bukan berdasarkan usaha kita. Bukan berdasarkan atas cita-cita kita. Mendengar itu, murid-murid lainnya marah kepada Yohanes dan Yakobus. Oh Allah, mengapa mereka marah? Padahal mereka juga sebenarnya punya keinginan yang sama. Cuma mereka menyembunyikan keinginan mereka saja. Sebab permintaan-permintaan itu adalah wajar. Namun pada kesempatan itu, saudara-saudara, Yesus memanggil semua murid-muridnya. Dipanggilnya ke-12 murid itu. Lalu dia mengatakan begini. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi apa yang dipikirkan oleh murid-murid itu tentang posisi kedudukan tidak boleh sama dipikirkan seperti apa yang ada dalam bayangan mereka. Dalam bayangan sistem struktur kekuasaan pemerintah. Ya benar. Pemerintah akan menjalankan kuasanya dengan tangan besi. Mereka melaksanakannya dengan keras. Ya, pemerintah memang mempunyai elemen untuk melakukan itu. Pemerintah diberikan kuasa, ada polisinya, ada jaksanya, ada hakimnya, ada tentaranya, untuk memaksa orang melakukan
apa yang diperoleh pemerintah. Dan itu memang haknya. Memang ditentukan demikian. Pemerintah menjalankan kuasanya dengan tangan besi dan keras. Itulah kekuasaan. Itulah power. Itulah tenaga. Dan itu memang dilakukan pemerintah-pemerintah di dunia ini. Itu sebabnya pemerintah diberikan memegang pedang untuk menghukum orang yang salah dan memuji orang benar. Itu sebabnya pemerintah diberikan wewenang untuk memastikan apa yang dia perintahkan dapat terjadi. Namun tidak demikian di antara kamu, para pengikut Kristus. Kehidupan gereja tidak sama dengan kehidupan pemerintah. Dan jangan disamakan dengan kehidupan pemerintah. Menyamakan saja, menirunya saja sudah salah. Apalagi mempraktekkannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan janganlah kamu sama seperti dunia ini. Memang gereja tidak sama dengan negara. Gereja tidak sama dengan pemerintah. Pemerintahlah yang melakukan kuasa dengan tangan besi dan keras. Bukan begitu di gereja. Di gereja itu mengikut Tuhan itu punya cara yang lain, punya cara yang berbeda. Tidak boleh sama. Jadi usaha-usaha yang membuat gereja ini menjadi sama seperti perusahaan, menjadi sama seperti negara, itu salah. Sebab gereja tidak demikian. Di gereja disebutkannya begini, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi ini arusnya terbalik. Para pelayan-pelayan di dalam gereja itu bukan penguasa, tetapi dia adalah hamba dan pelayan. Orang-orang percaya itu adalah hamba. Jadi di sini tidak ada perebutan kekuasaan. Di sini tidak ada perebutan kemuliaan. Di sini tidak ada perebutan kehebatan. Di sini adalah berlomba-lomba memperhambakan diri kepada Tuhan, menjadi pelayan bagi sesamanya. Karena apa? Karena kita adalah pengikut Yesus. Karena Yesus itu adalah anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kita mengikut Yesus, saudara-saudara. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi hamba-hamba Tuhan fungsinya adalah melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi itu berbeda dengan dunia ini. Nah, disinilah saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, jadilah pengikut Kristus yang benar dan setia. Sebagai warga gereja, jadilah sebagai warga gereja yang benar dan setia. Jangan buat gereja ini menjadi pemerintahan. Jangan buat gereja ini menjadi kekuasaan. Di gereja ini, mari kita saling melayani, saling memperhambakan diri kepada Dia yang mempunyai kita, dan hanya kepada Yesus yang menebus kita itulah kita melayani. Lalu pertanyaannya, apakah upahku? Tuhan akan menyediakan apa yang telah disediakan bagimu dan bagiku. Bukan berdasarkan keinginanku dan keinginanmu, tetapi berdasarkan kepada siapa Tuhan memberikan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu adalah atas hak dan kuasa Tuhan semata-mata. Kiranya kita dimampukan melayani dan memperhambakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.